Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 16 Juni 2024 dengan judul Korban yang Hampir Mati. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami akan mempelajari dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Wahyu 5 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Mari kita ikuti penjelasannya. Kristus adalah dasar dari seluruh tata cara Yahudi. Kematian Habel adalah akibat penolakan Kain untuk menerima rencana Tuhan. Di sekolah ketaatan untuk diselamatkan oleh darah Yesus Kristus yang dilambangkan dengan persembahan korban yang menuju kepada Kristus. Kain menolak penumpahan darah yang melambangkan darah Kristus untuk ditumpahkan bagi dunia. Seluruh upacara ini dipersiapkan oleh Allah dan Kristus menjadi dasar dari keseluruhan sistem tersebut. Ini adalah awal dari pekerjaannya sebagai kepala sekolah untuk membawa agen-agen manusia yang berdosa kepada perhatian akan Kristus sebagai fondasi dari seluruh tata cara Yahudi. Semua yang melakukan pelayanan yang berkaitan dengan tempat kudus dididik secara terus-menerus dalam hal perantaraan Kristus demi kepentingan umat manusia. Pelayanan ini dirancang untuk menciptakan dalam setiap hati cinta akan hukum Allah, yaitu hukum kerajaannya. Persembahan korban harus menjadi contoh pelajaran tentang kasih Allah yang dinyatakan dalam Kristus. Korban yang menderita dan hampir mati, yang mengambil ke atas dirinya sendiri dosa kesalahan umat manusia. Dalam perenungan tema besar, keselamatan ini kita melihat karya Kristus bukan hanya karunia roh yang dijanjikan, tetapi sifat dan karakter dari pengorbanan dan perantaraan ini adalah juga pokok-pokok yang harus menciptakan di dalam hati kita gagasan-gagasan hukum Allah yang ditinggikan, dikuduskan, dan agung, yang tuntutannya berlaku atas setiap umat manusia. Pelanggaran terhadap hukum itu dalam tindakan kecil memakan buah terlarang, membawa akibat kepada umat manusia dan bumi atas ketidaktaatan terhadap hukum suci Allah. Sifat akibat tersebut harus selalu membuat setiap laki-laki dan perempuan takut untuk melakukan tindakan sekecil apapun dalam ketidaktaatan terhadap tuntutan Allah. Harus ada pemahaman yang jelas tentang apa yang merupakan dosa, dan kita harus menghindari tindakan sekecil apapun untuk melewati batas-batas dari ketaatan kepada ketidaktaatan. Allah ingin agar setiap anggota ciptaannya memahami karya besar anak Allah yang tak terbatas dalam memberikan hidupnya demi keselamatan dunia. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah
Oleh karena itu, dunia tidak mengenal kita, karena dunia tidak mengenal Dia. Terambil di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Selected Message buku 1 halaman 233 hingga 234. Renungkan lebih dalam. Apakah pengorbanan Yesus membuat saya takut berbuat dosa? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan, berkat, sukacita rohani bagi masing-masing kami. Pada pagi hari ini kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Kami juga menyerahkan para tim medis. Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat, bidan, para apoteker, dan semua para pekerja kesehatan yang sedang memberikan pelayanan kepada setiap para pasien yang membutuhkan pelayanan yang sungguh-sungguh. Biarlah roh dedikasi yang tinggi, hikmat sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka dengan hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa, bukan hanya fokus kepada pengetahuan dunia, tetapi mereka juga memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. Pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat, mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dicurahkan dalam pelayanan mereka setiap hari. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan berkati mereka, Tuhan hiburkan mereka, berikan mereka juga kekuatan, kesehatan, hikmat, pengetahuan sorga, agar masing-masing mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.